Seperti biasa aku cari pojokan sini ya untuk cerita-cerita podcast aku adanya di sini, podcast duduk di sini lebih enak nih. Ini buat dokumentasi aku aja ya, dan namanya nggak usah aku sebutin juga. Jadi ceritanya gini, hari apa pokoknya 4 hari yang lalu memang mati, total mati. Tapi di bagian 3 kamar aja, kan itu ada berapa kamar di belakang itu nggak mati. Artinya memang lokal karena udah dibagi-bagi ya ininya, listrik, aliran listriknya udah dibagi-bagi, dan bagian aku yang ngejepret dan mati konslet, ada yang konslet. Hari itu tidak segera dicarikan solusi karena biasalah yang dominasi kan bagian belakang sana, orang-orang bagian belakang sana sama yang depan sini nih, yang suka mempermasalahkan tuh yang depan sini sama orang bagian sana. Nah yang bertiga nih, yang depan sini aku sama satu lagi temenku depan kamar aku, sebelah aku itu mati. Hari pertama aku masih nunggu nih, karena aku bukan tipikal orang yang mendahului, suka lapor-lapor gitu, enggak suka, karena dianggap orang baru, walaupun itu sebenarnya nggak harus ada ya, apalagi di kos-kosan yang ini pemiliknya orang lain bukan mereka gitu kan. Tapi ya, di sini tuh kayak semacam unjuk kekuatan, unjuk kekuasaan itu tinggi di sini, tinggi banget. Jadi merasa menguasai tempat itu sangat tinggi banget. Makanya aku berusaha untuk tidak membuat masalah, tidak mendahului mereka, biarkan mereka ini. Tapi sisi lain nggak tahu ya, mereka cuman gini doang cuy, wallahi cuman nggak menyelesaikan masalah. Dan seperti biasa yang aku bilang, susah susul. Kayak kalau patokannya dengki, bukan solusi yang dicari, tapi cari masalah, selalu mempermasalahkan, bukan solusi ya. Hari pertama tuh cuman gitu, aku nunggu nih karena biasanya yang depan aku itu yang ngurusin, dan aku nggak mau ikut gimana gitu. Nah akhirnya tunggu 1 hari lewat, nggak ada tindakan sama sekali ya. Saya lihat sih mungkin diantara mereka cuman talking, terutama yang bagian belakang. Tetap yang aku dengar adalah aku ini nih banyak barang nih segala macam. Hari kedua itu ini masih belum ada ini, cuman talking aja, cuman ini gimana, tapi tidak ada tindakan cuy di antara mereka. Dan tetap yang disalahkan itu aku, wallahi ya. Pokoknya mereka bidikannya udah aku, udah patokannya dengki tuh susah. Kalau udah patokannya dengki susah, bukannya mencari solusi gimana caranya ini bener lagi, tapi sibuk menyalahkan. Mereka bilang ini konsep nih dari kamar ini dah sini. Wallahi udah menjurus, demi Allah demi Rasulullah, udah menjurus mereka. Dan tidak ada solusi cuy, tidak ada solusi. Ini kamar ini nih, ini. Dan aku tidak berusaha untuk tidak menyalahkan orang lain. Aku bilang ke yang lain itu, terutama yang di ini istilahnya ya mungkin kelebihan beban buatan atau ini konslet gitu loh. Tapi saya selalu bilang bahwa wallahi aku tahu gimana memperlakukan listrik. Mereka selalu mempermasalahkan aku banyak pemakaian segala macam. Wallahi gini, aku sampai bawa Tuhan loh. Aku tahu pemakaian gimana caranya supaya hemat. Saya demi Allah demi Rasulullah, saya selalu berusaha untuk berhemat. Saya tidak ada niatan untuk memanfaatkan kalian. Duit kalian najis buat aku, haram buat aku kalau aku memanfaatkan duit kalian tanpa hak. Demi Allah demi Rasulullah tidak terpikir olehku untuk memakai duit kalian ya. Walaupun aku ngerasa ini ada tidak adilan di sini, ada kengerian aku justru dari pihak mereka yang semena-mena, tapi aku berusaha untuk menerima karena sulit membuktikannya. Aku dianggap orang baru segala macam. Kalaupun aku mempermasalahkan, toh kalian tuh nggak mau keluar duit, percuma dipermasalahkan. Kalau nggak mau keluar duit ya udah, aku mikirnya udah, selagi aku mampu, selagi aku bisa ya udah gitu. Berlanjut tuh hari kedua masih tok. Tapi kemudian kalau nggak salah hari kedua deh ngundang ada yang di sini malamnya ya, hari kedua atau ketiga gitu pokoknya. Malam kalau kedua kalau nggak salah, malamnya datang untuk ngecek ya. Memang yang depan ini yang mati lampu juga
cuman untuk ngecek dulu kan, sambil minta izin untuk ngecek, untuk memperbaiki listriknya. Nah, sampai malam itu datang, terus langsung kan yang dari belakang tuh ngedeketin bapak bapak yang mau ngebenerin listrik ini, Pak M lah, Pak M ini datang malam-malam untuk ngecek. Langsung disamperin sama yang di belakang, biasa yang saya bilang susah kalau patungannya dengki cuy. Ya gitu, ngomongin tentang ini lagi, gue lagi gitu. Tahu, gini Pak, tapi aku tahu, denger gimana orang berbisik, tahu gitu. Akhirnya yang Pak M ini kepancing lah seperti biasa, karena mereka kan pinter banget ngoceh, yang bikin fitnah tuh pinter banget. Sampai gini-gini ke pintu kamar aku, mungkin Pak Mul ngiranya nggak ada orang ya karena gelap gulita, dan aku diem dari awal. Dia nggak mungkin, beliau nggak tahu kalau aku ada di dalam. Saya kan masang lampu tuh di depan pintu, lampu tambahan ya, melalui sambungannya ke dalam. Ini sampai digudok-gudok gitu, karena ini nih jangan terlalu banyak kabel nih, sampai digudok-gudok itu pintu kamar aku, duk, mungkin mikirnya nggak ada orang. Ini nggak, jangan sampai ada tambahan nih, ini nih yang bikin masalah, yang bisa jadi nih. Intinya ke arah sana lah, sampai geduk-geduk pintu aku kan, mungkin mikirnya nggak ada orang. Itu atas ini provokasi yang belakang cuy. Akhirnya awalnya aku cuma diem di belakang, cak di luar, nggak ada solusi, fitnah terus. Nah begitu cuy. Akhirnya ini apa, sebentar sebelum Pak M datang, Pak Mul datang, itu mereka ngobrol bertiga tuh, yang depan sini, di belakang dua, ngobrol, datang ke depan pintu kamar aku dengan yang ini, yang depan ini, ngebahas listrik yang mati itu. Nih ke kamar aku, nih kamar ini, intinya antara kamar ini dengan kamar sana, pokoknya logikanya nggak masuk akal cuy, nggak logis, kurang analisa mereka kurang ngena. Ini nih yang kamar ini nih, dia nggak mau dicek. Wallahi, memang dari awal dari aku datang ke sini, mereka ingin banget ngecek semua barang, dan itu nggak sopan banget. Aku lihat niatan mereka nggak bener, nggak baik. Kalau saya niat menyembunyikan sesuatu, saya nggak mungkin Mbak Din dia disebutin namanya, masuk ke kamar saya lama, bahkan sampai malam ya. Saya tidur, saya biarkan dia di kamar aku, wifi-an kan, sambungan jaringan internet dari internet aku, dia sampai malam, sampai tengah malam, sampai dia ngantuk baru dia pergi gitu. Sampai saya tidur, ya biarin, saya nggak akan ngebiarin orang lain masuk kalau aku ngerahasiakan sesuatu. Saya selalu bilang wallahi, dan mereka nggak percaya, karena mungkin keyakinan aku dengan mereka beda. Jadi malam itu mereka, sebelum Pak Mul datang, ini malam itu mereka bertiga tuh di depan kamar, intinya ngebahas listrik, tapi tidak masuk akal. Analisa mereka jauh dari api lebih banyak apinya dibandingkan hawa ademnya. Terus aja ngomong, ini nih nggak mau dicek segala macam, bla 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 bla. Saya kan udah bilang wallahi nggak ada yang konslet, karena aku ngerti kalau aku tahu konslet nggak akan saya pakai. Sampai aku bilang wallahi, nggak mau percaya coy. Terus aja ngoceh. Saya bilang akhirnya gini kan, karena udah malam, waktu itu jam 8:30 lah, jam 8 lebih. Saya bilang udah malam nih, lagian aku tahu arah pembicaraan kalian, udahlah, saya bilang gitu kan, nggak ada solusi juga gitu kan. Sampai ini emang sih karena saking keselnya aku bilang udah anjing lah, diem anjing, saya gituin. Mereka nggak, kan mereka nyahut, udah 2 malam nih, aku tahu arah pembicaraan kalian kemana gitu, intinya yang nyalahin aku lagi kan, karena aku udah bilang wallahi aku nggak ada yang konslet. Nah aku bilang gitu dari dalam kamar, apa anda malam ini kan masih sore, dia bilang gitu. Si M lagi saya ngomong gitu ya, biasa lah yang di belakang itu bertiga tuh. Jadi akhirnya aku ngomong gini, udah anjing lah, berisik, diem lah, daripada kalian ngomongin gue terus, menyalahkan gue terus gitu kan, udah diem gitu kan, nggak ada solusi. Masih ngomong, udah diem berisik, saya bilang gitu kan, udah.
Akhirnya mereka pergi tuh, karena nggak ada solusi juga kan. Percuma lu ngomongin nyala-nyalain orang terus, nggak ada solusi, nggak ada tindakan. Nah, Pamul datang nih. Pamul datang ya, yang tadi diprovokasi sama belakang yang saya bilang tadi, sampai geduk-geduk pintu gitu, karena diprovokasi bahwa ini nih yang jadi misalnya nih, yang bikin masalah nih orang ini. Saya tahu bisikan, walaupun gini pak, gue tapi tahu orang yang berbisik seperti apa, sampai seperti itu Pamul. Tapi kemudian akhirnya ini orang nggak mau diem cuy, demi Allah nggak mau diem. Saya nggak mau ada banyak fitnah lagi, saya keluar, saya bilang gini, Pak, saya gituin, saya sudah bilang wallahi saya tahu bagaimana pemakaian saya gitu. Bahkan saya sampai bilang wallahi, mereka tetap aja menyalahkan, nggak mau diem. Saya bilang ini ceritanya kenapa ini lampu saya pasang di depan kamar, saya kasih tambahan kabel. Maksud saya begini, itu lampu depan yang tengah itu, lampu depan ruang depan itu, bukan yang di luar ya, yang di depan mati, daripada nanti ada orang nganggapnya rumah kosong atau gimana, pikirnya nggak bener, mati saya ganti. Sebenarnya nggak hitung setengah hari juga enggak, dalam hitungan beberapa saat kemudian senyalain cuma sebentar, hidup, matiin lagi kan, karena masih siang kondisinya, masih pagi atau siang saya masangnya itu. Jadi kayaknya begitu malam dinyalakan udah mati, jadi nggak kepakai. Jadi saya bilang itu lampu saya ganti dari yang lama, saya nggak lama mati lagi, kurang dari sehari saya bilang. Nah karena saya lihat oh ya konslet, karena ini mati terus diganti lagi mati, konslet. Saya inisiatif ambil listrik dari dalam, nyalurin listrik dalam apa, ganti baru lagi nih, saya beli baru lagi itu kan listrik yang di luar itu, lampu dari di luar itu saya salurin ke dalam tuh. Nah ini kurang-kurangnya saya bilang bikin fitnah, saya bilang ini kurang-kurangnya bikin fitnah lagi nih, otaknya beda lagi. Kita maksudnya apa, mereka otaknya tetap aja apa, gimana sih negatif, otak negatifnya. Ini banyak pemakaian, itu doang yang mereka pikirkan. Nah setelah itu Pamul kelihatannya kayaknya salah tingkah. nggak menyalahkan Pak, aku tahu itu provokasi dari orang mereka. Dia langsung nyoba nyalain apa, listrik yang depan itu, saklarannya dinyalain, kan udah tahu mati ya, tahu salah tingkah gitu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah, akhirnya udahlah tuh ya, nggak tahu juga ya, pokoknya aku sih ngeliatnya dia Pamul kayaknya salah tingkah, udah tahu mati masa dinyalain lagi. Udahlah beres itu, kata Pamul, ini apa, emang harus dilihat dulu semua kabel-kabelnya, kata dia, nanti dicek juga yang di atas. Iya apa, maaf Pak, saya bilang maaf Pak, malam-malam disuruh kesini, saya bilang gitu. Enggak, iya bisanya saya esok, karena sekalian juga beli peralatannya kan pagi, bisanya kalau malam kan udah pada tutup mungkin kan. Udahlah, tapi sebelum pergi ini ditahan sama yang di belakang, si jadinya ditahan sama yang di belakang. Intinya Pak, nunggu yang punya dulu. Ngarep banget sih lu, Cibos datang. Pertanyaannya kenapa sih lu dari dulu tuh bener-bener cari usaha supaya Cibos datang. Ditahan, belum ngomong, intinya tunggu dulu lah, nunggu yang punyanya datang, mau gimana bla bla bla. Itu kan bisa koordinasi dia ini juga kan, mereka juga suka WhatsApp, WA-an kali. Akhirnya Pamul nggak enak dong kayaknya, dibegitukan. Sudah ngedilin apa nanti ya Pak, nanti gimananya, kan udah cukup satu orang yang ngomong, tapi bikin nggak enak lagi ketika satu lagi ngomong bahwa nanti dulu Pak, bla bla bla. Udah cukup yang ngundang itu ini Mbak yang di depan pintu kamar aku yang mati juga. Dan udah biar dia yang ngurusin gitu loh. Jadi kesannya lu jangan dulu Pak, jangan dulu, ngarep banget yang Cibos datang gitu. Ada dia bilang nunggu yang punya datang, ngarep banget sih lu. Ada apa nih, kenapa sih harus banget datang gitu loh. Sampai ya ada hikmahnya sih. Jadi kalau udah berusaha untuk menghadirkan Cibos, rajin tuh beberes di dalam tuh. Jadi setelah beres tahu Cibos nggak jadi datang, dibiarin begitu aja tuh bekasnya. Sampahnya pengen lihat ke dalam, mau ada orang yang si M lagi jongkok di situ. Jadi
Itu ditinggalin gitu aja ya di dalam itu, udah dibersihin sama dia. Biasanya rajin kalau udah Cibos mau datang gitu. Jadi kenapa menahan orang untuk segera memperbaiki listrik gitu loh, dan berharap banget Cibos datang, kenapa gitu. Itu dari dulu sih biasanya gitu, cari cara untuk Cibos datang. Dan pokoknya hari terakhir tuh kemarin kemarin aku sore balik ke sini menjelang maghrib seperti biasa, ketemu Mbak M yang depan pintu kamar depan aku. Mbak, gimana Mbak jadinya? Sebelum aku balik ke sini, sebelum atau sudah, udah di sini, saya sudah di sini, tapi kebetulan juga nggak lama ketemu mbaknya. Aku di WA dari ibu ibu bos udah ada ibunya loh coy. Dari ibu bos. Jadi ibu bos itu nge WA Mbak M, nggak Mbak W, bukan M ya, Mbak W yang di depan aku yang mati juga. Intinya cek semua aku, kenapa kok harus aku juga gitu loh. Periksa dulu yang ibu Dasi, kata ibu bos. Nah, aku kan mati HP ku, jadi nggak bisa ngejelasin juga. Jadi nomor ibu bos nggak ada. Aku minta ke Mbak W, nggak dikasih Mbak W nya, nggak ngasih ke aku. Ya aku sih nggak masalah ya, misalnya ada pihak-pihak yang tidak menginginkan aku interaksi dengan ibu bos, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya agak gimana ya ketika ngelihat ibu bos juga ikut kesannya menyudutkan aku juga gitu loh. Tapi aku sisi lain udah tahu ini pasti provokasi yang di belakang mereka juga gitu, aku udah tahu. Makanya saya cuma bilang, kenapa sih ibu bos masih juga ngedengerin mereka, udah tahu mereka gimana. Aduh, cuman gitu doang. Aku tuh itu provokasi orang-orang itu juga sih sebenarnya. Nah, eh hari ketiga itu bukan kemarin ya, kemarin nggak menyala kan. Hari ketiga itu belum dinyalain, belum cuy. Ibu bos cuman udah nge-WA Mbak W, dan Mbak W nerusan ke aku, dan aku nggak bisa balas dan aku nggak bisa ngasih keterangan. Cuman saya bilang walaupun saya sumpah mati pun mereka nggak akan pernah denger, karena susah kalau patokannya dengki, saya bilang. Ini kirain masih belum udah. Nah akhirnya ini yang bikin masalah ini itu doang yang jadi cuman ngomong nggak ada masalah, nggak ada solusi cuy. Aku tahu itu ibu bos dapat provokasi dari sana, ngerti, ya udahlah gitu kan. Saya bilang nggak ada solusi mbak, kalau bukan harus dengan ahlinya dan pihak ketiga. Kalau saya cuma ngomong ke mereka walaupun saya sumpah mati sekalipun, demi Allah, saya selalu bilang demi Allah, mereka nggak percaya, dan sumpah mati pun aku berani, mereka nggak akan pernah percaya saya gituin. Kenapa? Susah kalau patokannya dengki, otaknya ngeres, kotor, negatif, susah. Saya bilang nggak akan pernah bisa nerima. Dan akhirnya ya udahlah, akhirnya disetujui. Ya mbak bolehlah manggil orang gitu, karena aku bukan tipe yang bisa aja gue nuduh nih depan bisa samping gue gitu kan. Tapi aku bukan tipe orang yang mendahului cuy, apalagi mereka lebih senior. Ya udahlah gitu loh, saya cuma bilang ke mereka, kalau kalau aku tahu ngejepret apa konslet, saya nggak akan nyalain lagi. Dan gue tahu, saya kadang-kadang ngotak-ngatik listrik sendiri cuy, jadi sedikit banyaknya tahu, pengalaman saya udah banyak pengalaman, jadi nggak terlalu, walaupun aku nggak banyak tahu, tapi yang aku tahu aku kerjain kalau listrik juga sendiri gitu loh. Nah kemudian kemarin itu hari keempat udah dinyalain nih. Aku nggak ngomong apa-apa, nggak nanya apa-apa. Mbak W yang ngasih tahu, iya ini bagian kabel di bagian kayak apa terminal gitu, terminal punya dia, kata dia. Konslet. Minta maaf kah orang-orang, mereka udah nuduh dan tidak mau denger aku, dan terus-terusan. Saya bilang itu nggak solusi kalau terus-terusan nuduh kayak gitu, nggak ada solusinya.
dan mereka menahan-nahan orang untuk memperbaiki. Kenapa? Minta maaf kah? Enggak. Setiap kejadian pun mereka nggak pernah merasa salah kok, karena buat mereka itu hak mereka, kebenaran buat mereka. Ya udah, aku sih nggak mempermasalahkan. Nah itu kejadian yang kemarin itu kayak gitu cuy. Selama 4 hari saya di luar saya nggak merasa gimana-gimana pada saat terus-terusan di luar. Memang sih saya merasa dulu dingin kena hujan segala macam. Tadi pagi aduh kok rasanya gini ya. Baru berasa ini kayaknya gue kecapean deh. Ya gitu, kejadian kemarin tuh begitu. Dari kemarin kan aku di luar gitu, ngoceh nggak jelas gitu. Dan akhir klimaksnya seperti itu ya. Aku nggak istilahnya nggak menyalahkan siapapun, cuman yang aku sayangkan adalah ini akan terus berlanjut kemungkinannya, karena faktornya sifat orang. Udah kalau udah benci, udah dengki, udah susah coy. Aku ngelakuin apapun dianggapnya jahat buat mereka, terutama anak kecil itu dengan ibunya, dianggapnya terus-terusan jahat, padahal aku nggak ngelakuin apa-apa. Ya ya gitu deh, mungkin karena aku menolak apa yang ganggu aku. Mereka ganggu aku nolak, ya itu buat mereka kejahatan mungkin itu. Tapi ya gitu deh, ya itu aja cerita yang kemarin. Jadi cerita kenapa dari kemarin aku gimana dari luar uring-uringan. Eh, Mungkin buat kalian juga masih belum jelas sih, karena kalian belum tahu keseluruhannya seperti apa. Tapi setidaknya kalian sepenggal dari kisah, salah satu kisah ini kalian tahu gitu loh. Ini kan fitnah ke aku, dan terus-terusan harusnya jangan diulangi. Saya nggak yakin mereka akan berhenti untuk menyerang aku, mengganggu aku. Saya nggak yakin. Kelihatannya seperti itu, karena malamnya setelah ini nyala pun masih cekikikan, cengengesan lah, masih cengengesan. Jadi ya intinya mereka nggak merasa bersalah, nggak minta maaf juga. Aku tahu dari dulu juga kalau ada hal-hal yang kayak gitu nggak merasa bersalah. Jadi ya udahlah, aku sih mikirnya udah cuman itu aja, mau cerita aja kok. Terbukti bukan aku, makanya saya bilang juga bener kata Mbak We, bukan ngomong ngoceh, cari solusi. Makanya dia yang bergerak terus. Makanya saya bilang selalu sama Mbak Was, disebutin lagi, makasih ya Mbak, saya gituin. Aku sih ngerti aja cuy, masalah tuh ngertiin doang. Apa yang bisa aku lakukan ya udahlah. Saya juga nuntut mereka minta maaf enggak sih, cuman etikanya kok kayak gitu terus gitu loh. Ini bakalan lanjut kalau udah dari karakter, dari sifat mereka yang seperti ini, bakalan lanjut terus. Mau gimana lagi coy, orang dengki itu ya susah. Harus dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini podcast sendirian. Ada yang ngendap tuh.